Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Positif Podcast Sekolah Inspiratif. Ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, dan pengalaman dari para narasumber yang memberikan kontribusi nyata di bidangnya. Pada kesempatan kali ini, kami merasa sangat terhormat karena telah hadir bersama kita seorang akademisi sekaligus praktisi yang memiliki kiprah atau kontribusi luar biasa nih di bidang akuntansi, audit, dan pencegahan fraud. Beliau adalah Ibu Arika Artiningsih, PhD, CFE, CIFRA, CPA Australia, dosen pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi atau jauh lagi untuk pembuka perbincangan ini, bolehkah Ibu memperkenalkan diri kepada para pendengar? Oke, halo, selamat siang semuanya pendengar podcast Positif. Perkenalkan, nama saya Arika Artiningsih, biasa disapa sebagai Bu Arika. Saya merupakan dosen di Departemen Akuntansi FEB UGM. Merupakan sebuah kehormatan begitu ya. Pada siang hari ini saya bisa diundang untuk bisa berbagi sharing tentang pengalaman selama ini, baik sebagai dosen dan juga pengalaman sebagai praktisi. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Lanjut nih, lalu bagaimana perjalanan pendidikan Ibu hingga akhirnya meraih gelar PhD nih Bu dan memilih berkarir sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada? Baik, sebenarnya itu perjalanan yang sangat panjang ya tentunya ya. Jadi dari dulu saya misalnya menyelesaikan pendidikan S1 di FEB UGM dan kemudian saya berusaha ya karena saya pada dasarnya itu suka belajar dan kemudian memang saya itu ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu ke S2, tapi saya tidak ingin hanya S2 di dalam negeri. Jadi waktu itu ya bagaimana caranya ya kemudian untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris, untuk kemudian mencari beasiswa dan juga mencari universitas di luar negeri. Nah kebetulan saya memperoleh beasiswa waktu itu dari pemerintah Australia untuk S2 saya. Jadi saya dari Australian Government, saya mengambil Master of Accounting and Master of Commerce in Financial Crime and Governance ya. Itu tahun 2013 sampai 2015. Kemudian saya pulang ke Indonesia selama 1 tahun. Kemudian ingin menjalani karir sebagai dosen. Sementara kalau dosen di Indonesia kan harus dituntut untuk S3, sehingga pada saat itu memutuskan untuk langsung melanjutkan sekolah karena semakin ibaratnya semakin lama berdiam diri di Indonesia nanti takutnya motivasinya berkurang kan. Jadi memutuskan untuk segera melanjutkan S3 dan kali ini mendaftar beasiswa kebetulan dapat dari pemerintah Indonesia dari LPDP dan akhirnya melanjutkan cari sekolah, dapatnya sekolah yang sama tempat saya saat S2 dulu. Jadilah saya mengambil S3 ya, itu tahun 2017 awal sampai tahun 2022. Karena PhD memang lama ya, untuk dokter biasanya butuh waktu 3 sampai 5 tahun gitu. Baik, menarik sekali ya Bu ya, perjalanan yang sangat panjang. Nah, kita kembali lagi nih ke flashback masa lalu ya. Apakah sejak awal Ibu memang bercita-cita menjadi akademisi atau ada pengalaman tertentu yang mengarahkan Ibu ke dunia pendidikan? Nah itu sepertinya karena saya punya pengaruh itu dari keluarga. Jadi kebetulan dari kakek saya, nenek saya, mama saya, ya, tante saya, semuanya itu guru gitu. Jadi saya juga senang ngajar jadinya. Dari kecil saya sudah sering dibawa ke sekolah gitu ya. Dan jadinya wah pingin jadi pengajar nih. Tapi tidak hanya ingin menjadi guru gitu, ingin yang lebih gitu. Dan kebetulan ya diberikan kesempatan ya untuk kemudian menuntut ilmu, diterima di UGM dan itu ternyata membukakan jalan untuk bisa
belajar ke jenjang lebih lanjut dan untuk menjalani profesi sebagai dosen. Berarti Ibu ini emang dari pengalaman gitu ya Bu ya. Jadi Ibu bercita-cita karena di latar belakang keluarga Ibu tadi sebagai pendidik semua. Betul. Nah, di perjalanan karir Ibu nih, apa sih yang paling Ibu sukai dari profesi sebagai dosen? Yang paling saya sukai ya, jadi dosen itu sendiri mempunyai kewajiban sebenarnya yang disebut dengan tridharma. Jadi ada pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Saya bisa katakan saya menikmati atau sangat menikmati 3 peran tersebut begitu ya. Saat saya harus mengajar, saat saya itu bisa melakukan kegiatan yang itu mempunyai dampak positif ya bagi masyarakat. Kemudian saya juga bisa menghasilkan penelitian yang diakui ya di kancah nasional maupun internasional. Itu menjadi sesuatu yang buat saya sangat berarti begitu, dan saya sangat menikmati profesi dosen karena ya itu sejalan dengan apa yang saya cita-citakan. Nah Bu, selama Ibu mengajar di kelas nih ya, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Ibu selama menjadi profesi dosen? Saya kira saat misalnya kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, kadang kita tidak hanya berkontribusi atau memprioritaskan mahasiswa gitu, tapi ada kalanya juga kita harus terjun ke masyarakat dan ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan ternyata itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan beberapa pengalaman ya, misalnya saya beberapa kali ke Papua, kemudian memberikan kependidikan dengan berserta anak-anak di Papua, melihat mereka itu sangat bahagia belajar akuntansi, itu tuh sangat menyenangkan begitu. Rasanya seperti memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuka dunia gitu ya. Jadi melihat cendera dunia begitulah ya. Jadi itu buat saya pengalaman yang sangat mengesankan begitu, saat kita bisa ke pelosok-pelosok begitu ya, kemudian ya melakukan kegiatan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setelah mendengar perjalanan Ibu serta pengalaman Ibu ya di dunia mengajar, jadi Ibu tuh selain mengajar di kelas, tetapi Ibu juga tuh aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu nih ya, saya bertanya nih, pendengar juga masih bertanya kan, bagaimana Ibu membagi atau memanage waktu antara berbagi tanggung jawab tersebut? Nah, kadang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat itu bisa kita selaraskan. Jadi misalnya di dalam kegiatan penelitian gitu ya, kita menghasilkan sebuah aplikasi pembelajaran. Nah, dalam konteks ini namanya aplikasi tersebut yang kebetulan dikembangkan oleh UGM, oleh Profesor Sony, oleh saya, oleh teman-teman dalam laboratorium akuntansi, itu namanya Sidik Edu begitu. Itu adalah hasil penelitian kami. Tapi hasil penelitian ini kemudian tidak berhenti hanya sebagai hasil penelitian. Kami kemudian memanfaatkannya untuk proses pengajaran ya. Jadi ini menjadi sebuah media belajar. Jadi poin penelitian dapat, poin pengajaran juga dapat. Dan yang ketiga, kemudian misalnya LMS ini ya kami gunakan untuk memfasilitasi pendidikan akuntansi di daerah-daerah, di sekolah-sekolah begitu misalnya. Ini akan menjadi bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat itu bukan sesuatu yang begitu ya. Sebenarnya kita bisa mensinkronkan gitu. Jadi penelitian bisa dilakukan, hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk kegiatan pengajaran maupun untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sangat bagus sekali ya memanage waktunya. Nah, setelah kita mendengarkan perjalanan karir Ibu Arika ini, nah kita lanjut nih ke bidang keahlian atau sertifikasinya. Ibu ini memiliki sertifikasi profesional ya Bu, seperti CFE, CIFRA, dan CPA Australia.
mengapa sertifikasi tersebut penting bagi seorang akademisi maupun praktisi akuntansi? Baik, jadi sebagai seorang akademisi memang kadang kita juga masih dituntut untuk memiliki keahlian spesifik. Kebetulan karena saya S2-nya dulu mengambil fokus ke Financial Crime and Governance, maka itu berarti lebih dekat ke arah profesi sebagai seorang akuntan forensik begitu. Akuntan forensik ini berarti saya harus atau akan terlibat lah dengan proses misalnya pencegahan fraud, deteksi fraud atau dalam investigasi fraud. Nah, dengan memiliki sertifikasi ini sebenarnya ini memberikan legitimasi kalau saya mempunyai kemampuan khusus untuk melakukan hal tersebut. Tentunya ini bukan hanya sekedar legitimasi gelar yang ditempel ya. Untuk mendapatkan sertifikasi ini pun harus mengikuti training, harus mengikuti ujian begitu ya. Jadi memang banyak training yang harus dilalui juga untuk sampai akhirnya mendapatkan sertifikasi ini, dan kemudian sertifikasi ini menjadi semacam legitimasi begitu ya, semacam memberikan bukti kompetensi begitu ya, kalau misalnya memang punya keahlian spesifik di bidang tersebut. Baik Ibu, nah di sekarang kan kita sudah memasuki era digital ya Bu ya. Terus menurut Ibu, bagaimana perkembangan profesi akuntansi di era digital saat ini? Nah, di era digital ini ya kita harus menyesuaikan ya. Akuntansi sekarang tidak lagi sesuatu yang manual ibaratnya ya. Ada yang namanya sistem informasi akuntansi gitu ya. Jadi pembukuan tidak lagi itu manual yang menggunakan Excel atau bahkan tertulis gitu. Ada sebuah sistem yang dibangun ya, dan dengan adanya sistem itu tentunya itu bisa meminimalkan error, itu bisa meningkatkan reliabilitas dari laporan keuangan juga. Jadi memang di sini akuntansi ini dia bukan kemudian menganggap digitalisasi sebagai musuh. Justru ini adalah sebuah kesempatan ya, kolaborasi ibaratnya antara akuntansi dan digitalisasi ini ya. Bagaimana akuntansi kemudian menjadi terdigitalisasi dalam sebuah sistem informasi akuntansi, misalnya seperti itu. Lalu nih Bu kan, tadi Ibu memperbincangkan tentang fraud atau kecurangan ya Bu ya. Nah, saat ini isu fraud menjadi perhatian di berbagai sektor nih Bu. Biasanya di akuntansi itu bisa dicurangi gitu Pak Bu? Oh iya, itu sesuatu yang sangat lumrah kita temui ya. Apalagi kalau misalnya rekan-rekan pendengar ini melihat berita di TV kan tidak kurang-kurang ya, ada berita tentang korupsi gitu ya, ada berita tentang penggelapan aset. Nah, itu sebenarnya bagian dari fraud atau bagian dari korupsi, dan ada kalanya juga itu adalah kecurangan atas laporan keuangan, itu juga bisa dilakukan. Mungkin rekan-rekan pendengar di sini masih ingat ada fraud atas laporan keuangannya Garuda misalnya beberapa waktu lalu, di mana mereka mengakui pendapatan lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi ya itu adalah akuntansi ini kalau disalahgunakan gitu ya, bukan disalahgunakan, lebih tepatnya kalau ada orang yang memang ingin menyalahgunakannya begitu ya, maka itu bisa ya terjadi fraud atas laporan keuangan. Berarti sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, tantangan terbesar dari pencegahan kecurangan di Indonesia itu apa saja? Mungkin kalau dari aspek pencegahan itu adalah tantangannya adalah integritas ya, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan integritas seseorang. Karena kalau misalnya integritas tinggi, saya yakin fraud itu tidak akan terjadi meskipun ada celah, meskipun ada tekanan gitu. Tapi kalau integritasnya tinggi, nah maka fraud atau kecurangan ini bisa dicegah. Minimalisir ya Bu ya. Nah, setelah kita berbincang tentang integritas, seberapa besar peran pendidikan akuntansi dalam membangun integritas dan etika calon akuntan Bu? Nah, kalau di dalam pendidikan akuntansi sendiri kita ada misalnya mata kuliah tentang etika bisnis dan profesi. Nah, di dalamnya akan membahas tentang konsep-konsep etika, misalnya ya, etika terhadap pelanggan itu seperti apa, etika terhadap supplier itu seperti apa, etika terhadap masyarakat itu seperti apa. Termasuk juga etika profesi sebagai akuntan, ada apa yang
yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya tadi kalau mau memanipulasi laporan keuangan tentu saja itu tidak boleh dilakukan begitu ya. Jadi itu ada gitu ya, sebagai seorang pendidik itu pun dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum pendidikan akuntansi. Dan saya kira ini tidak hanya untuk level perguruan tinggi, tapi di level SMK pun ini ada pendidikan tentang etika dan profesi. Jadi memang ini sesuatu yang harus sudah diterapkan dari dini. Kenapa? Karena kembali lagi ke soal integritas tadi. Kalau kita mau mencegah terjadinya korupsi, berarti kita harus mendidik generasi muda kita untuk punya integritas yang tinggi. Nah, baik, setelah kita berbincang di bidang keahlian Ibu ya, lalu kita masuk di dunia pendidikannya nih. Lalu setelah kita tadi membahas tentang digital kan Bu, sekarang digital kan ada AI nih Bu ya. Lalu apakah perkembangan AI ini menjadi ancaman atau justru peluang bagi profesi akuntan nih Bu? Nah, AI ini sekarang justru ini ya, bukan sebuah ancaman, itu menjadi sebuah peluang ya sebenarnya kalau saya bilang. Jadi misalnya kalau di dalam bidang investigasi fraud misalnya, dengan adanya AI kita bisa mengembangkan sebuah sistem deteksi fraud yang dini misalnya ya. Jadi deteksi dini fraud agar fraudnya ini segera ditemukan saat misalnya ada anomali terdeteksi ya. Jadi AI ini dia bukan sebuah ancaman, justru bagaimana sih kita bisa menggunakannya untuk mendukung begitu ya kinerja dari akuntan. Apa yang tadinya kita lakukan manual misalnya ya, memeriksa ribuan bukti transaksi itu kan time consuming ya. Tapi kalau dengan AI di scan misalnya, kemudian diberikan prompt tertentu atau dimasukkan ke dalam sistem local house untuk AI tertentu, maka ya itu akan lebih cepat gitu. Jadi kita tidak bisa melihat AI itu sebagai ancaman. Kita harus justru memikirkan bagaimana AI ini bisa membuat pembelajaran akuntansi maupun proses kinerja dari seorang akuntan itu menjadi lebih efisien. Oke, berarti ini malah bisa jadi peluang besar ya Bu ya untuk profesi akuntansi. Tapi sekarang kan kita mainnya kayak enak nih ya Bu ya, kayak bicara tentang Gen Z, saya juga nih Gen Z. Jadi kalau apa-apa tuh kayak enak praktisnya aja nih Bu ya. Lalu jadi gimana sih Bu seharusnya mahasiswa atau siswa yang memanfaatkan teknologi seperti AI itu secara bijak dalam proses belajar untuk itulah Bu, untuk mengurangi atau menanggulangi kecurangannya itu Bu? Oke, jadi AI itu sebenarnya akan membantu kita untuk belajar lebih dalam. Tapi bagaimanapun di awal kita itu tetap butuh belajar tentang fundamentalnya. Nah, bagian dasar fundamental ini adalah sesuatu yang tidak bisa diajarin oleh AI gitu. Jadi ini fungsi dari dosen, ini fungsi dari guru, mengajarkan fondasinya. Sedangkan untuk pengembangannya tentu saja kita bisa memanfaatkan AI begitu ya, dengan batas-batas yang bertanggung jawab. Biasanya nanti kalau di dalam penelitian begitu ya, kadang itu dimanfaatkan dalam sebuah penelitian AI-nya misalnya. Maka harus ada disclosure kalau misalnya kami memanfaatkan AI untuk penelitian ini, yaitu dengan cara misalnya apa? Misalnya kami memanfaatkan AI untuk menerjemahkan artikelnya. Kami memanfaatkan AI untuk mengubah bahasa penelitian ini menjadi lebih akademik. Jadi kita tetap ada disclosure sejauh mana sih AI ini digunakan dalam proses penelitian, proses pembelajaran ya, itu ada gitu. Jadi fundamental tetap dari dosen, tetap dari guru gitu, tapi kita bisa menggunakan AI ya untuk memperdalam lagi apa yang telah kita pelajari. Baik, jadi kita harus bijak banget nih ya Bu ya untuk menggunakan AI-nya. Baik, terima kasih ya. Juga termotivasi penggunaan AI-nya. Lalu kita masuk di inspirasi serta motivasi. Saya udah ada motivasi nih ya Bu. Nah, dalam perjalanan karir Ibu, apakah pernah ada tantangan atau kegagalan yang justru menjadi titik balik menuju kesuksesan Bu?
Mungkin ini adalah dulu ya waktu misalnya saya masih berusaha mencari sekolah dan beasiswa untuk S2 begitu ya. Ini mungkin juga sama ibaratnya seperti teman-teman SMK di sini yang baru mencoba untuk kuliah gitu. Sekali mendaftar beasiswa saya ditolak gitu. Tapi itu tidak kemudian menghentikan langkah saya gitu. Itu justru menjadi titik balik untuk introspeksi, kenapa sih kemarin ditolak gitu ya, apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya lakukan untuk bisa bisa bangkit memperbaiki diri agar bisa memperoleh beasiswa atau sekolah yang saya inginkan. Saya yakin kalau misalnya di SMK ini juga ya, mungkin ada anak-anak yang baru daftar beasiswa untuk kuliah. Nah, mungkin dia masih gagal begitu ya. Kemudian setelah itu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah lagi misalnya. Nah, itu harapannya tidak seperti itu gitu. Itu justru sebenarnya kegagalannya itu adalah titik balik untuk kita tuh bisa introspeksi diri, memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, di sini pasti kita nggak, setelah mendengar pengalaman dari Ibu Arika ini, pasti Ibu nggak lepas nih dari sosok yang menginspirasi Ibu ya. Nah, saya mau tanya nih Bu, pasti pendengar juga penasaran ya. Jadi siapa sih sosok yang paling menginspirasi Ibu selama perjalanan akademik maupun profesionalnya nih Bu? Nah, saya mau ini menyebutkan tokoh yang mungkin sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia saja ini ya. Jadi mungkin saya terinspirasi oleh R.H. Kartini ya. Ya, jadi bagaimana perempuan itu bisa berkiprah, bisa mengenyam pendidikan tinggi dan harus punya kesetaraan gender begitu ya dengan pria. Kenapa saya mengidolakan ibaratnya R.A. Kartini? Karena kebetulan saya tanggal lahirnya juga sama dengan R.A. Kartini gitu ya. Jadi betul. Jadi ibaratnya ya itu adalah hal yang menginspirasi mungkin dari kecil ya, bagaimana kita ini sebagai perempuan bisa kok sama-sama maju begitu. Jadi kita di kesetaraan gender. Wah, ternyata nggak jauh ya. Ternyata di sosok pahlawan kita, Ibu R.A. Kartini. Lalu nih Bu ya, setelah Ibu ngasih inspirasi, motivasi untuk kita, untuk siswa SMK, untuk pendengar juga nih ya. Lalu bagaimana Ibu menjaga semangat untuk terus belajar dan berkembang hingga saat ini? Oke, untuk semangat tentunya ya kita memang butuh inspirasi tambahan ini ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana misalnya kolega-kolega kita yang bekerja juga sesama dosen, kemudian Bapak Ibu guru juga ya yang bagaimana pahlawan tanpa tanda jasa ibaratnya ya, itu bagaimana menginspirasi agar ya saya itu bisa terus maju ya, terus belajar begitu ya, karena apa yang saya pelajari ini nantinya bisa untuk berbagi begitu ya dengan masyarakat, dengan sesama akademisi. Ya saya kira itu menjadi kesempatan yang sangat baik begitu. Nah, kita sudah mendengar banyak banget nih ya perjalanan dari pendidikan Ibu, karir Ibu, terus di bidang keahlian Ibu. Nah, jadi untuk pesan terakhir nih atau penutup atau saran terakhir, nah apa sih menurut Ibu makna sukses menurut Ibu Arika ini sendiri itu gimana? Sukses itu berarti apa ya? Buat saya mungkin sukses itu saat saya bisa berkontribusi positif begitu ya untuk orang lain, untuk masyarakat begitu ya, untuk menciptakan sebuah dampak begitu ya, dampak societal impact begitu ya bagi masyarakat sekitar. Maka saya kira itu adalah salah satu definisi sukses. Selain tentunya misalnya kalau kita ada cita-cita ya pasti kita ingin menggapainya, tapi dengan kita juga bisa menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, saya kira itu menjadi sebuah definisi kesuksesan yang sebenarnya gitu.
Baik, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadi harus dicatat ya pendengar, apa sih definisi sukses dari Ibu Arika ini? Nah, banyak sekali nih wawasan yang dapat kita pelajari mulai dari perjalanan pendidikan, pengalaman sebagai akademisi, pentingnya integritas dalam profesi akuntansi, hingga bagaimana kita harus terus belajar menghadapi perkembangan teknologi. Terima kasih banyak kepada Ibu Arika Artiningsih, PhD, GFI, Cifra, GPA Australia atas waktu, ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kami sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan nih hari ini dapat memberikan motivasi bagi para siswa tentunya di siswa SMK, calon akuntan maupun masyarakat luas untuk terus belajar, menjunjung tinggi integritas dan memberikan kontribusi terbaik di bidang masing-masing. Baik, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.